2.3. Di sini nanti titik temunya. Saya garis dulu. Saya gunakan pensil. Oke. Ini 44, 2.3 di sini. Oke. Jadi titiknya ada di sini. Saya kasih titik merah. Sebenarnya tidak usah Anda bantu dengan membuat garis seperti ini, juga tidak masalah. Terus saya lanjut di high water nib-nya yang di standar 3.3, yang di secondary port-nya 2.4. Oke. 3.3 yang di sini. Dengan 2.4. Jadi saya pertemukan. Sini saya kasih titik. Dan kedua titik ini karena sama-sama high waternya, maka saya hubungkan. Jadi saya hubungkan dan saya beri nama dengan garis high water. Jadi ini yang merah ini garis high water. Selanjutnya saya akan menghubungkan antara low water nib di standar dengan di secondary port-nya. Tadi di standar 1.9, ini 1.9 bertemu dengan minus yang ini, minus 0.1 di sini. Titiknya di sini. Terus saya hubungkan antara 0.8 di standard port dengan 0.0 di secondary port. 0.8 ketemu di 0.0. Oke, ini titiknya. Lalu saya hubungkan kedua titik ini menjadi garis. Jadi ini adalah garis low water. Jadi ini perbedaan atau difference antara standar dengan secondary. Oke, selanjutnya setelah memindahkan high different standard port dengan secondary port ke atas kertas streamin atau kertas milimeter, maka ini nanti kita bisa gunakan dalam mengisi tidal form. Jadi langkah selanjutnya kita mengisi form prediksi pasang surut, dimana formnya seperti ini. Kita bisa mendapatkan di bagian halaman belakang untuk form kosongnya. Di sini, nah ini tidal prediction form. Nanti kita masukkan di sini data standard port dan secondary port. Nanti kita ambil dari data pasang surut utamanya di standard port dan seasonal chain-nya, different-nya, serta nanti kita transformasikan ke atas gambar ini. Oke, nanti kita transformasikan ke sini hasil high-nya.
Nanti akan ketemu di secondary-nya berapa meter. Oke, kita lanjut mengisi tidal prediction form atau form pengisian prediksi pasang surut. Formnya seperti ini. Kita isi di bagian atas, standard portnya kita isi pelabuhan utamanya, seperti contoh Mumbai, dan secondary portnya Kandla. Kita ambil contoh tanggal 4 Maret tahun 2018 dan time zone-nya minus 5.30. Setelah itu kita ambil data dari lembar standar port, pasang surut standar portnya, kita ambil di tanggal 4. Oke, tanggal 4, maka kita ambil jam tertinggi, pasang tertingginya, kita isi jamnya di kolom high water, time high water. Itu kita ambil contoh saja jam 1:22, kita tulis di sini. Dan di kolom high-nya, untuk high water-nya kita isi 4.9 meter. Selanjutnya untuk low water-nya jam 7:29, kita taruh di kolom low water, time low water. Setelah itu untuk high-nya, low water-nya kita isi 0.5. Dan untuk selanjutnya yang jam 13.42 itu high water kembali, maka kita taruh di kolom time high water. Dan ketinggiannya kita taruh di sebelahnya, di high-nya, high water-nya kita isi 4.6. Dan kembali surut, itu low water-nya di jam 19.33, maka di sampingnya sama kita isi 0.7. Selanjutnya untuk seasonal chain-nya, untuk standard port, kita ambil di halaman di part 2. Di situ di bagian bawah itu ada seasonal chain-nya, kita ambil yang bulan Maret. Karena ini standard portnya, maka kita ambil sesuai nomor serinya, kita masukkan 0.0 ini ke kolom seasonal chain standard port. Oke, kita masukkan 0.0 untuk dua-duanya. Dan untuk kolom ring ini kita bisa kosongi atau kita kasih tanda minus. Selanjutnya untuk difference, kita bisa ngambil dari tabel part 2 juga. Untuk memulainya kita bisa mengisi kolom difference. Untuk kolom 78 ini kita isi perbedaan jam saat high water dan low water. Oke, kita ambil datanya dan kita masukkan high waternya dan low waternya. Selanjutnya untuk pengisian kolom nomor 9 dan 10, kita bisa menggunakan grafik tabulasi yang sebelumnya saya buatkan menggunakan kertas milimeter atau kertas trimin, dan di situ terbentuk garis high water dan garis low water, sehingga data yang di atas kolom 3 dan 4 ini kita transferkan ke garis ini, ke garis warna merah high water dan warna biru ke low water. Nanti kita transferkan ke sini, high-nya berapa dari kolom 3 ini, nanti terbaca di standard port-nya difference-nya berapa, hasilnya nanti kita transferkan. Oke, kita coba mulai dari nilai high water di standard port 4.9, kita tarik garis bantu ke atas hingga menyentuh garis high water, lalu kita geser garis bantu ke kiri hingga menyentuh skala different untuk standard port-nya, yaitu nilainya 2.23. Karena ini hanya satu digit di belakang koma, maka saya ambil 2.2 saja. Lanjut di nilai high water 4.6, kita tarik ke atas, nyentuh garis bantu high water,
lalu kita terjemahkan ke kiri ke skala difference-nya secondary port itu 2.3, maka kita tulis di kolom 9 2.3. Dan untuk low water-nya di standar port 0.5 kita tarik garis bantu ke atas hingga menyentuh garis low water yang warna biru ini, lalu kita geser ke kiri garis bantunya hingga menyentuh skala secondary difference-nya, itu nilainya 0.04 kurang lebih. Saya hanya ambil satu digit di belakang koma, 0.0. Begitu juga low water yang di standar port 0.7, kita tarik garis bantunya ke atas hingga menyentuh garis batu biru untuk garis low water, lalu kita geser ke kiri ke skala secondary difference-nya, nilainya 0.0. Kita tulis hanya satu digit belakang koma, 0,0. Selanjutnya untuk kolom 11, untuk seasonal chain-nya sama seperti saat kita mengisi seasonal chain standard port. Jadi untuk kolom 11 ini kita ambil dari seasonal chain secondary port-nya sesuai nomor serial urutan di dalam tabel seasonal chain, yaitu 4330, di mana seasonal chain-nya di bulan Maret minus 0,1. Jadi kita tulis di sini 0,1. Selanjutnya untuk kolom 12, 13, 14, dan 15 kita jumlahkan. Kita jumlahkan keseluruhannya dari atas hingga antara standard port dengan difference kita jumlahkan, sehingga nanti di kolom secondary ini kita dapatkan datanya. Jadi kita mulai dari waktu high water dan low water, kita jumlahkan dengan difference-nya, maka hasilnya seperti ini. Contohnya jam 1:22 ditambah jam 2:32, hasilnya di secondary berarti jam 3:54. Jadi nanti Anda jumlahkan hingga di low water-nya. Selanjutnya untuk high water-nya, Anda jumlahkan high water di standar di kolom 3 atau kolom 4, Anda jumlahkan dengan seasonal chain standar di kolom 6, Anda jumlahkan juga dengan kolom 9 atau kolom 10, dan Anda jumlahkan juga dengan kolom 11, hingga hasilnya nanti bisa Anda taruh di kolom 14 atau 15. Jadi keseluruhannya adalah penjumlahan. Oke, semoga dengan contoh ini Anda bisa memahami untuk mengisi tidal prediction form. Dan untuk durasi ini saya kosongi karena ini ada durasi antara standard port dengan secondary port itu ada perbedaan. Karena ini kita ngambil 2 pelabuhan, maka durasinya tidak perlu. Beda halnya kita mengisi tidal prediction form ini apabila hanya satu pelabuhan atau standar port saja, kita bisa mengisi durasinya. Selanjutnya untuk time requirement itu saya sengaja mengosongi, dan nanti kita bisa mengisi itu waktu yang kita perlukan untuk prediksi air pasang maupun surut di jam yang kita perlukan. Maka kita nanti menggunakan grafik prediksi untuk pasang surutnya. Nanti ada grafik tersendiri dan kombinasi dengan skala. Contohnya seperti ini. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan di bagian video ini bisa Anda pahami dan Anda pelajari. Oke, silakan nanti Anda mencoba di rumah
dengan mungkin Anda mengambil data atau meminta buku, publikasi Admiralty Table, meminta dari kapal lain atau meminta dari second, publikasi yang tidak digunakan, dan Anda bisa melatih untuk berhitung tentang pasang surut, sehingga nanti Anda siap menjadi muallim 2 dalam hal perhitungan pasang surut. Oke, sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like serta subscribe-nya. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih.